Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, di tengah kesibukan kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh bertemu melalui online aplikasi Zoom. Dalam pertemuan kami malam hari ini, kami akan membicarakan sehubungan dengan persiapan pelayanan kami, dan juga bersama-sama dengan kami, panitia rapat klasis. Sebelum kami masuk dalam sermon, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biar firman itu dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Memberkati teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum bersama-sama, kalau mereka lagi dalam tugas atau pekerjaan dimanapun mereka berada, ataupun mereka akan join bersama-sama dengan kami, biarlah kami boleh bertemu melalui aplikasi Zoom ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, yang sudah disiapkan sebagai bacaan kita pada hari Minggu lusa, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, hanya ada satu ayat. Keluaran 20 ayat yang ke-7, yang berkata demikian, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi saya baca, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bacaan ini masih lanjutan dari bacaan kita hari Minggu lalu, Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 6. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan pada ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hukum ketiga ini berfokus atau menitik beratkan pada kekudusan dan pengudusan nama Allah. Bentuk pelanggaran yang termasuk dalam hukum yang ketiga ini adalah, yang pertama, meremehkan nama Tuhan Allah dengan menganggapnya tidak penting. Dan yang kedua, menggunakan nama Tuhan Allah dalam tujuan yang jahat dengan mengabaikan karakter dan sikap dari Allah, sang pemilik nama tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan nama Tuhan Allah secara hampa dalam ibadah-ibadah atau praktek-praktek agamawi dalam gereja tanpa kesungguhan hati. Dan yang keempat adalah larangan bersumpah palsu, bersaksi dusta, mencatat nama Tuhan Allah hanya untuk kepentingan pribadi yang jahat dan sifatnya menipu. Seperti dalam Matius pasal 5 33 sampai 37, di sana dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripadanya berasal dari si jahat. Kenapa perintah ini menjadi sangat penting? Yang pertama, nama Tuhan menunjukkan identitas personal atau pribadi Allah. Yang kedua, penyebutan nama Tuhan menunjukkan pengenalan atau respek iman dan kasih kita kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa nama Allah adalah kudus dan tidak menyebutkan nama tersebut secara sembarangan, dan adalah bukti bahwa kita benar-benar beriman kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dapat renungkan pada malam hari ini.
Sebelum kita berpisah dari Apikususum, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu di sepanjang dari awal kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, kami sudah bercakap-cakap dengan panitia rapat klasis, dan kami juga telah mempersiapkan persiapan kami sehubungan dengan ibadah pada hari Minggu mendatang. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian pembicaraan kami, apapun yang kami lakukan malam hari ini, berkenan di hadirat Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, Bapak Pendeta Phineas Jinjengi, kami majelis pribadi lepas pribadi, Engkau berikan hikmat, akal budi daripada Tuhan, sehingga pelayanan ini kami sungguh-sungguh melakukan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Memberkati keluarga kami Tuhan, masing-masing keluarga kami, anak-anak, istri, ataupun suami, biarlah kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kami pada malam yang berjalan ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan panitia rapat klasis ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkati Tuhan panitia yang ada, persiapan yang ada. Biarlah apa yang kami rencanakan semua berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.